Pratama Arhan terancam menganggur, pilihan berat antara larangan mertua dan klausul kembali ke PSIS Semarang. Pemain muda berbakat ini kini dihadapkan pada pilihan sulit. Tetap di luar negeri atau kembali ke PSIS Semarang, ini akan menentukan masa depannya. 4 pemain keturunan yang sudah dinaturalisasi tapi dicuki Shin Tae-yong. Siapa saja mereka? Shin Tae-yong seolah menutup mata terhadap pemain naturalisasi Indonesia. Ini dia 4 pemain keturunan yang sudah jadi WNI tapi masih belum diberi kesempatan. Nova Arianto angkat suara. Rumor pergantian Shin Tae-yong memanas, simak responnya. Jawaban asisten pelatih Timnas Indonesia ini membuat banyak pihak terkejut. Apa yang sebenarnya ia ungkapkan? Simak terus ulasan berikut ini agar kalian tidak salah paham. Keputusan mengejutkan. Olero menyegabung Oxford United, apa artinya untuk Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026? Peluang karier gemilang menanti bagaimana perjalanan Romanya di Championship akan berpengaruh pada Timnas Indonesia. Begini kisah hebatnya. Bakal ada kejutan untuk Timnas Garuda. Erick Thohir dan Menpora Dito Aryo Tejo rencanakan kolaborasi besar di dunia olahraga. Apa dampaknya bagi Timnas Garuda? Simak apa yang dibahas dalam pertemuan ini. Kevin Dix dikejar Trabzonspor dan Borussia Mönchengladbach. Siapakah yang akan mendapatkan tanda tangannya dan mengubah kariernya? 2 klub besar, 1 pemain. Kevin Dix sedang diperebutkan dan dunia sepak bola Eropa menanti keputusannya. Sebelum masuk pembahasan, mohon subscribe channel ini agar tidak ketinggalan berita Timnas Indonesia. Pratama Arhan terancam menganggur, pilihan berat antara larangan mertua dan klausul kembali ke PSIS Semarang. Pemain muda berbakat ini kini dihadapkan pada pilihan sulit. Tetap di luar negeri atau kembali ke PSIS Semarang, ini akan menentukan masa depannya. Pratama Arhan, pemain bertalenta dengan kemampuan lemparan maut, kini menghadapi dilema besar dalam kariernya. Per 1 Januari 2025, pemain berusia 21 tahun ini resmi dilepas oleh Suwon FC setelah minim kontribusi selama musim 2024. Catatannya di klub Korea Selatan tersebut hanya 4 menit bermain dan 1 kartu merah, membuat masa depannya jadi tanda tanya besar. Publik sepak bola Indonesia kini menanti keputusan besar yang akan diambil oleh Arhan. 2 opsi terbuka untuknya: melanjutkan karier di luar negeri sesuai keinginan sang mertua, atau kembali ke Indonesia dan memperkuat PSIS Semarang seperti tertuang dalam klausul kontraknya dulu. Salah satu kendala terbesar bagi Arhan untuk kembali ke tanah air adalah larangan eksplisit dari sang mertua, Andre Rosiade. Dalam wawancaranya pada Juni lalu, Arhan bahkan mengakui adanya kontrak tak tertulis ini. Bener coach, mertua bilang dilarang kembali sebelum 10 tahun. Ada saksinya juga, istri saya. Andre Rosiade pun memperkuat pernyataan ini pada Desember 2024 lalu, menegaskan bahwa Arhan masih akan berkarier di luar negeri. Bahkan ia memastikan bahwa Arhan tidak akan bergabung dengan klub Liga 1 manapun, termasuk klub yang dikelolanya, Semen Padang. Saya pastikan Pratama Arhan tidak akan ke Semen Padang. Saat ini Arhan masih mempertimbangkan 5 tawaran dari klub luar negeri, ujar Andre Rosiade. Di sisi lain, PSIS Semarang punya hak eksklusif jika Arhan memutuskan kembali ke Indonesia. CEO PSIS, Yoyok Sukawi, menegaskan bahwa Arhan terikat klausul kontrak dengan klub yang telah membesarkannya. Saat kembali ke Indonesia, Arhan kembalinya ke PSIS sebagai rumah yang telah membesarkan Arhan selama ini, ujar Yoyok Sukawi. Meski demikian, PSIS tidak menutup mata terhadap kemungkinan Arhan melanjutkan karier di luar negeri.
Komunikasi dengan agen Arhan, Dusan Bogdanovic, terus berjalan, namun belum ada kepastian terkait masa depan sang pemain. Kini Arhan berada di persimpangan jalan yang krusial. Sesuai amanah sang mertua, Arhan diharapkan berkarier di luar negeri selama 10 tahun. Ada 5 tawaran yang sedang dipertimbangkan, namun nama klub-klub tersebut masih dirahasiakan. Jika larangan mertua bisa diabaikan, klausul kontrak mewajibkan Arhan untuk kembali memperkuat PSIS Semarang. Langkah ini mungkin jadi peluang terbaiknya untuk kembali mendapat menit bermain dan membangkitkan kariernya. Bagaimana masa depan Pratama Arhan? Apakah ia akan tetap bertahan di luar negeri untuk membuktikan diri atau memilih pulang dan memulai kembali kariernya di PSIS Semarang? Keputusan ini bukan hanya menentukan nasibnya sebagai pemain, tetapi juga masa depan sepak bola Indonesia. Menurut Anda, langkah apa yang harus diambil Pratama Arhan? Mari berikan dukungan untuk pemain muda berbakat ini agar terus mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Empat pemain keturunan yang sudah dinaturalisasi tapi dicuki Shin Tae-yong. Siapa saja mereka? Shin Tae-yong seolah menutup mata terhadap pemain naturalisasi Indonesia. Ini dia 4 pemain keturunan yang sudah jadi WNI tapi masih belum diberi kesempatan. Menjadi pemain naturalisasi memang seringkali dianggap sebagai jalur cepat untuk memperkuat tim nasional. Namun tak semua pemain naturalisasi Indonesia mendapat perhatian dari Shin Tae-yong, pelatih timnas Indonesia. Bahkan beberapa di antaranya seolah dicuki meski sudah rela berganti kewarganegaraan demi membela Garuda. Berikut adalah 4 pemain keturunan yang telah menjadi warga negara Indonesia dalam kurung WNI tetapi belum mendapat tempat di hati Shin Tae-yong. Salah satu nama yang mengejutkan adalah Jens Raven. 1. Cirus Margono. Penjaga gawang bertubuh jangkung ini resmi menjadi WNI pada pertengahan 2024. Meski memiliki pilihan bermain untuk Irak atau Amerika Serikat, Cirus memilih Indonesia. Namun hingga kini Shin belum memanggilnya ke timnas Indonesia. Dengan persaingan ketat di posisi kiper ditambah dominasi penjaga gawang yang sudah lebih berpengalaman seperti Nadeo Argawinata, slot untuk Cirus tampaknya sulit didapatkan. 2. Elkan Bagot. Nama Elkan Bagot sempat menjadi andalan timnas Indonesia, terutama di lini belakang. Pemain bertinggi badan 196 cm ini bahkan sudah menjadi WNI sejak 2021 dan sering tampil di berbagai kompetisi internasional. Sayangnya hubungan Elkan dan Shin merenggang setelah playoff Olimpiade Paris 2024. Akibat konflik tersebut, Elkan seolah tersisih dari skuad timnas Indonesia meski kemampuannya sebagai bek tengah tak diragukan lagi. 3. Stefano Lillipali, gelandang serang Borneo FC ini pernah dipercaya Shin Tae-yong untuk memperkuat timnas Indonesia, terutama saat kualifikasi Piala Asia 2023. Namun sejak itu, nama Lillipali jarang muncul dalam daftar pemain timnas. Shin pernah beralasan bahwa stamina Lillipali tidak memenuhi standar permainan yang diinginkannya, meskipun performa Lillipali di level klub tetap konsisten. 4. Jens Raven, pemain muda berdarah Indonesia yang bermain untuk FC Dordrecht U21, resmi menjadi WNI pada 2024. Jens sempat tampil memukau bersama Indonesia U20 di bawah asuhan Indra Syafri. Namun hingga kini Shin Tae-yong belum memberi kesempatan bagi Jens untuk bersaing di level senior. Mengingat potensinya sebagai penyerang, keputusan Shin untuk cuek terhadap Jens memunculkan tanda tanya besar di kalangan pecinta sepak bola Indonesia. Masa depan mereka di timnas Indonesia. Keempat pemain ini memiliki potensi besar untuk memperkuat timnas Indonesia. Namun pilihan pemain dalam tim adalah hak prerogatif pelatih. Apakah Shin Tae-yong akan membuka pintu bagi mereka di masa depan?
Atau justru mereka akan tetap menjadi pemain yang terlupakan? Menurut Anda, siapa di antara mereka yang paling layak mendapat kesempatan? Mari terus dukung mereka agar tetap semangat berkarier dan mengharumkan nama Indonesia. Nova Arianto angkat suara. Rumor pergantian Shin Tae-yong memanas, simak responnya. Jawaban asisten pelatih timnas Indonesia ini membuat banyak pihak terkejut. Apa yang sebenarnya ia ungkapkan? Simak terus ulasan berikut ini agar kalian tidak salah paham. Kabar yang mencuat dari media Italia, Tuttosport, telah mengguncang dunia sepak bola tanah air. Dalam sebuah artikel berjudul Thohir Ingin Piala Dunia Pelatih Eropa untuk Indonesia yang diterbitkan pada 30 Desember 2024, disebutkan bahwa Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, dikabarkan tengah mempertimbangkan untuk mengganti Shin Tae-yong dengan pelatih asal Eropa. Pergantian ini disebut-sebut akan dilakukan sebelum dua laga krusial timnas Indonesia melawan Australia dan Bahrain pada Maret 2025 dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menurut laporan tersebut, strategi Shin yang dinilai terlalu mengandalkan fisik dan lari dianggap kurang memuaskan, terutama karena tim Garuda kini banyak dihuni oleh pemain yang bermain di kompetisi Eropa. Namun apa kata Nova Arianto, asisten pelatih timnas Indonesia, soal kabar ini? Saat dihubungi Antara pada Jumat, ia memberikan jawaban yang cukup mengejutkan. Jujur saya juga nggak tahu, ujar Nova singkat ketika dimintai tanggapannya. Ketika ditanya lebih lanjut apakah ada pembahasan internal mengenai pergantian pelatih, Nova dengan tegas mengatakan bahwa sejauh ini belum ada diskusi apapun terkait isu tersebut. Mungkin bisa ditanyakan langsung ya, Mas. Kalau di internal tim tidak ada pembahasan apapun, tambah pelatih yang juga memimpin timnas U17 ini. Meskipun kini berada di bawah tekanan besar, Shin Tae-yong sebenarnya telah membawa timnas Indonesia mencatat sejarah yang luar biasa sepanjang 2024. Beberapa pencapaiannya antara lain meloloskan Indonesia ke babak 16 besar Piala Asia 2023, membawa timnas U23 ke semifinal Piala Asia U23 edisi 2024, mencetak sejarah dengan memastikan Indonesia melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 setelah kemenangan gemilang melawan Arab Saudi di Jakarta. Namun serangkaian hasil kurang memuaskan belakangan ini mulai memicu kritik tajam. Kekalahan dari Cina pada Oktober 2024 serta kegagalan memenuhi target minimal semifinal di AFF edisi 2024 menjadi sorotan utama bagi publik sepak bola Indonesia. Di tengah rumor yang terus berkembang ini, nasib Shin Tae-yong tampaknya berada di ujung tanduk. Mungkinkah PSSI benar-benar akan mengganti pelatih yang telah mencatatkan banyak sejarah ini? Atau justru memberikan kesempatan kedua untuk membuktikan kualitasnya? Berikan pendapat Anda di kolom komentar. Apakah keputusan mengganti Shin Tae-yong adalah langkah tepat atau justru sebaliknya? Mari diskusikan bersama. Keputusan mengejutkan. Oleh Romani gabung Oxford United, apa artinya untuk timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026? Peluang karier gemilang menanti bagaimana perjalanan Romani di Championship akan berpengaruh pada timnas Indonesia. Begini kisah hebatnya. Berita mengejutkan datang dari calon striker timnas Indonesia, Ole Romani. Pemain berusia 24 tahun itu dikabarkan akan bergabung dengan klub Inggris, Oxford United, setelah mencapai kesepakatan dengan klubnya saat ini, FC Utrecht. Kabar ini pertama kali diungkapkan oleh media Belanda, Voetbal Primeur, yang melaporkan bahwa negosiasi antara kedua klub telah selesai.
Bahkan Ole Romeni dikabarkan sudah berada di Inggris untuk menyelesaikan tes medis dan menandatangani kontrak. Yang membuat kabar ini semakin menarik adalah fakta bahwa Oxford United dimiliki oleh Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, bersama pengusaha Anindya Bakri. Hal ini sontak membuat berita ini menjadi perbincangan hangat di kalangan netizen Indonesia. Menurut Football Premier, Oxford United akan mengeluarkan biaya transfer sekitar 2 juta euro untuk mendatangkan Ole Romeni. Klub yang saat ini berada di peringkat ke-18 Championship Inggris itu dikabarkan telah menyiapkan kontrak berdurasi 3,5 tahun bagi sang striker. FC Utrecht dan Oxford United telah mencapai kesepakatan mengenai Ole Romeni. Klub Championship itu akan mengeluarkan sekitar 2 juta euro kepada Utrecht, tulis Football Premier. Kepergian Ole Romeni tampaknya sudah diantisipasi oleh FC Utrecht. Klub asal Belanda tersebut dilaporkan telah merekrut Miliano Jonathans dari Vitesse untuk menggantikan posisi Ole Romeni. Selain itu, penjualan Romeni diyakini akan memberikan tambahan dana bagi FC Utrecht untuk mendatangkan striker baru. Nama besar seperti Sebastian Haller bahkan disebut-sebut masuk radar mereka. Jika transfer ini resmi, Ole Romeni akan bergabung dengan Marcelino Ferdinand, gelandang andalan timnas Indonesia yang sudah lebih dulu memperkuat Oxford United. Romeni juga akan bertemu kembali dengan mantan rekan setimnya di FC Utrecht, Hidde ter Avest. Proses naturalisasi Ole Romeni sendiri sudah dimulai sejak November 2024. Jika semua berjalan lancar, ia akan resmi menjadi bagian dari skuad Garuda pada Maret 2025. Tepat sebelum laga penting melawan Australia 20 Maret dan Bahrain 25 Maret di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kehadiran Romeni diharapkan dapat memberikan tambahan kekuatan di lini serang Indonesia. Sebagai pemain yang memiliki pengalaman bermain di Eredivisie dan nantinya Championship Inggris, kontribusi Romeni jelas dinantikan oleh para pendukung timnas. Menurut Anda, apakah bergabungnya Ole Romeni ke Oxford United menjadi langkah strategis yang dapat meningkatkan performanya bersama timnas Indonesia? Atau justru tantangan Championship akan menjadi ujian berat baginya? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar. Mari kita dukung Ole Romeni dan perjalanan timnas menuju Piala Dunia 2026. Bakal ada kejutan untuk timnas Garuda. Erick Thohir dan Menpora Dito Aryo Tejo rencanakan kolaborasi besar di dunia olahraga. Apa dampaknya bagi timnas Garuda? Simak apa yang dibahas dalam pertemuan ini. Ketua Umum PSSI Erick Thohir baru saja mengadakan pertemuan penting dengan Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo. Momen tersebut diabadikan Erick dalam unggahan Instagram pribadinya yang langsung menarik perhatian publik. Pertanyaannya, apa yang sebenarnya dibahas dalam pertemuan tersebut? Dalam kapasitasnya sebagai Menteri BUMN, Erick Thohir menyampaikan bahwa pertemuan itu berfokus pada kolaborasi antara Kementerian BUMN dan Kemenpora. Kolaborasi ini bertujuan untuk mendukung pengembangan dan prestasi olahraga Indonesia di masa depan. Bertemu dengan Mas Menpora Dito Aryo Tejo untuk kolaborasi Kementerian BUMN dan Kemenpora dalam meningkatkan prestasi olahraga Indonesia, ujar Erick Thohir seperti dikutip dari unggahan Instagram pribadinya pada Jumat. Erick Thohir menegaskan bahwa BUMN akan selalu hadir untuk mendukung kemajuan olahraga di tanah air termasuk di kancah dunia. Ia menyebutkan bahwa dukungan ini mencakup berbagai ajang besar seperti Olimpiade dan event internasional lainnya. Kami di BUMN memastikan akan terus mendukung olahraga di Indonesia bisa terus berprestasi di kancah dunia seperti saat Olimpiade maupun event-event internasional lainnya, tegas Erick. Namun bukan hanya soal olahraga secara umum yang dibahas.
Sepak bola Indonesia, khususnya Timnas Garuda, juga menjadi salah satu topik penting dalam diskusi tersebut. Dito Aryo Tejo menyampaikan komitmennya untuk terus mendukung perjuangan Timnas Indonesia yang saat ini tengah berada di fase krusial putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mas Menteri juga siap untuk terus mendukung Timnas Sepak Bola Indonesia berjuang untuk bisa tampil di panggung dunia, ungkap Erick Thohir. Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia akan menghadapi laga penting melawan Australia pada 21 Maret 2025 dan menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 25 Maret 2025. Dengan posisi saat ini di peringkat ketiga grup C, peluang Timnas untuk melaju ke babak berikutnya masih sangat terbuka. Menpora Dito Aryo Tejo juga menambahkan bahwa pembahasan mereka mencakup perkembangan industri olahraga, potensi generasi muda, dan masa depan sepak bola Indonesia. Pembahasan mengenai Timnas Garuda kita juga tidak lewat, justru seluruh stakeholder akan semakin fokus ke depannya untuk meningkatkan prestasi sepak bola tanah air, jelas Dito. Dukungan penuh dari Kementerian BUMN dan Kemenpora tentu menjadi angin segar bagi masa depan olahraga Indonesia. Bagaimana menurut Anda, apakah kolaborasi ini akan membawa dampak besar bagi prestasi Timnas Garuda? Ayo bagikan pendapat Anda di kolom komentar. Mari kita bersama mendukung langkah besar ini demi kemajuan olahraga Indonesia. Kevin Dix dikejar Trabzonspor dan Borussia Mönchengladbach. Siapakah yang akan mendapatkan tanda tangannya dan mengubah kariernya? Dua klub besar, satu pemain. Kevin Dix sedang diperebutkan dan dunia sepak bola Eropa menanti keputusannya. Nama Kevin Dix, bek andalan Timnas Indonesia, kini tengah menjadi incaran panas di bursa transfer musim dingin. Pemain berusia 28 tahun yang saat ini masih membela FC Copenhagen di Liga Denmark, mulai menarik perhatian sejumlah klub besar Eropa. Dengan kontrak yang hanya tersisa 6 bulan hingga 30 Juni 2025, Kevin bebas melakukan negosiasi dengan klub manapun sesuai regulasi transfer. Tak heran perebutan tanda tangan pemain serba bisa ini kian memanas, terutama di antara klub elite Eropa seperti Trabzonspor dari Liga Turki dan Borussia Mönchengladbach dari Liga Jerman. Laporan terbaru dari media Turki Karadeniz The Son Nokta mengungkapkan bahwa transfer Kevin Dix ke Trabzonspor sudah memasuki tahap signifikan. Bahkan pelatih kepala Enolgnes telah memberikan lampu hijau untuk merekrutnya. Trabzonspor mengalami kemajuan signifikan dalam transfer Kevin Dix guna memperkuat lini pertahanannya di masa transfer tengah musim, tulis media tersebut. Manajemen Trabzonspor ternyata sudah lama memantau performa Kevin di Liga Denmark. Laporan positif dari tim pemantau klub menjadi dasar keputusan ini. Manajemen mengambil tindakan ketika pelatih Enolgnes menyetujui transfer Dix yang telah berkali-kali diawasi oleh pejabat Trabzonspor, lanjut laporan itu. Tak hanya itu, FC Copenhagen disebut menyambut baik pendekatan Trabzonspor. Klub Denmark ini tampaknya siap membuka jalan bagi kepindahan Kevin, asalkan negosiasi berjalan mulus. FC Copenhagen diketahui menyambut baik tawaran tim Trabzonspor yang ngotot pada Kevin Dix, ungkap Karadeniz The Son Nokta. Di sisi lain, Borussia Mönchengladbach, salah satu klub papan atas Bundesliga, juga serius mengejar tanda tangan Kevin Dix. Pakar transfer Liga Jerman Florian Plettenberg mengungkapkan bahwa pembicaraan dengan agen Kevin sudah mencapai tahap lanjut. Kevin Dix sekarang menjadi kandidat utama pemain baru Borussia Mönchengladbach, tulis Plettenberg di akun Twitternya. Pelatih Borussia Roland Virkus dikabarkan sangat ingin mendatangkan Kevin sebagai bagian dari rencana memperkuat lini belakang tim. Jika Borussia melepas salah satu pemainnya pada Januari, Kevin diproyeksikan segera bergabung.
Jika Borussia melepas seorang pemain di musim dingin, Dix diperkirakan akan bergabung paling cepat pada bulan Januari, tutup Plettenberg. Perebutan antara Trabzonspor dan Borussia Mönchengladbach menunjukkan betapa besarnya potensi yang dimiliki Kevin Dix. Apakah Kevin akan memilih untuk merumput di Liga Turki bersama Trabzonspor atau mencicipi atmosfer kompetisi Bundesliga bersama Borussia Mönchengladbach? Bagaimana pendapat Anda tentang peluang Kevin Dix di dua klub besar ini? Apakah dia akan menjadi pemain kunci di pertahanan mereka? Tulis komentar Anda di bawah. Mari kita dukung Kevin Dix untuk terus mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Media Malaysia akui Timnas Indonesia dinobatkan sebagai tim terbaik ASEAN 2024, pencapaian luar biasa di semua level. Tak disangka media Malaysia memberikan pujian luar biasa pada Timnas Indonesia. Simak prestasi gemilang Garuda yang berhasil mengukir sejarah di berbagai level sepanjang 2024. Prestasi gemilang Timnas Indonesia sepanjang tahun 2024 telah menarik perhatian media Malaysia, Stadium Astro, yang menyebut Garuda sebagai tim terbaik di Asia Tenggara tahun ini. Pengakuan ini didasarkan pada perkembangan luar biasa yang ditunjukkan oleh Timnas Indonesia di berbagai level usia dan cabang olahraga sepanjang tahun. Tim asuhan Sintayong memulai 2024 dengan torehan bersejarah di Piala Asia 2023. Untuk pertama kalinya, Timnas Indonesia berhasil melaju ke babak 16 besar bersama dengan Thailand sebagai wakil Asia Tenggara. Meski langkah mereka dihentikan oleh Australia, pencapaian ini menjadi tonggak penting dalam sejarah sepak bola Indonesia. Prestasi berlanjut di bulan Juni 2024 ketika Timnas Indonesia berhasil lolos ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Garuda menjadi satu-satunya wakil Asia Tenggara di fase ini, menunjukkan betapa kuatnya perkembangan mereka di bawah kepemimpinan Sintayong. Timnas U23 Indonesia juga tampil memukau di Piala Asia U23 edisi 2024, sukses mencapai babak semifinal. Sayangnya harapan untuk berlaga di Olimpiade Paris 2024 pupus setelah kalah dari Irak di perebutan tempat ketiga dan dari Guinea di babak playoff antar benua. Meski begitu, pencapaian ini tetap menjadi salah satu yang terbaik dalam sejarah Garuda Muda. Di cabang futsal, Indonesia mencetak sejarah dengan mematahkan dominasi Thailand di Asia Tenggara. Timnas Futsal Indonesia keluar sebagai juara ASEAN Futsal Championship 2024 setelah mengalahkan Vietnam 2-0 di final yang digelar di Thailand. Keberhasilan ini menjadi bukti bahwa Indonesia mampu bersaing di berbagai cabang olahraga sepak bola, termasuk futsal. Prestasi Timnas Indonesia di kelompok usia muda juga mencuri perhatian. U17 dan U20 Indonesia sukses menembus putaran final Piala Asia 2024, menyamai pencapaian tim senior. Ini menjadi pertama kalinya dalam sejarah Indonesia lolos ke putaran final Piala Asia di 3 kelompok usia berbeda pada tahun yang sama. U19 tim asuhan Indra Syafri berhasil membawa pulang trofi AFF U19 2024 setelah mengalahkan Thailand 1-0 di final. Kemenangan ini menjadi gelar pertama sejak edisi 2013. Menurut Stadium Astro, pencapaian luar biasa di semua level ini menjadikan Indonesia sebagai panutan bagi negara-negara ASEAN lainnya. Skuad sepak bola Indonesia resmi dinobatkan sebagai tim dengan perkembangan paling menonjol sepanjang tahun 2024, tulis mereka. Dengan momentum positif ini, Timnas Indonesia memiliki peluang besar untuk mencetak sejarah baru di berbagai ajang internasional. Dukungan penuh dari masyarakat dan konsistensi pelatih Sintayong menjadi kunci keberhasilan masa depan. Bagaimana pendapat Anda tentang pencapaian luar biasa ini?
Mari terus dukung Garuda untuk terbang lebih tinggi. Joel Veltman ungkap keinginan mengejutkan, ingin membela timnas Indonesia, tapi FIFA berkata tidak. Kisah seorang bintang Premier League yang mengaku ingin mengenakan seragam Garuda, namun mimpi itu terhalang aturan FIFA. Bayangkan seorang bintang Premier League dengan pengalaman internasional yang kaya, mengaku ingin membela timnas Indonesia. Itulah yang pernah diungkapkan oleh Joel Veltman, pemain Brighton dan Hove Albion. Meski niatnya terdengar mulia, kenyataan pahit harus diterima. Impian itu sulit terwujud karena terganjal aturan FIFA. Keinginan ini diungkapkan oleh Joel Veltman dalam sebuah wawancara eksklusif di channel YouTube MyHeritage DNA pada tahun 2019. Saat itu Veltman dengan penuh antusias menjelaskan bahwa dirinya memiliki darah Indonesia dari garis keluarga ibunya. Dalam video tersebut, Joel Veltman mengungkapkan fakta menarik tentang asal-usul keluarganya. Menurut saya, ibu atau nenek saya berasal dari Indonesia, katanya. Pemain yang kini berusia 32 tahun itu bahkan menegaskan, jika diberi pilihan, ia tidak akan ragu memilih Indonesia sebagai tim nasional yang ingin dibelanya. Jika saya punya kesempatan memilih, saya mungkin memilih bermain untuk Indonesia. Tambah pemain yang piawai bermain sebagai fullback kanan dan back tengah ini. Namun mengapa nama Joel Veltman tidak pernah masuk radar PSSI untuk program naturalisasi? Bukankah ia termasuk salah satu pemain keturunan terbaik yang bisa dimanfaatkan untuk memperkuat timnas Garuda? Ternyata meskipun PSSI sudah memantau pemain ini, Joel Veltman tidak memenuhi syarat untuk memperkuat Indonesia karena aturan FIFA. Sebab Veltman telah mencatatkan 28 caps bersama timnas Belanda, termasuk mencetak 2 gol. Aturan FIFA melarang pemain dengan lebih dari 3 penampilan di timnas senior untuk berpindah federasi. Penampilan terakhir Veltman bersama Der Orange terjadi di Euro 2020 saat ia turun selama 2 menit dalam pertandingan melawan Ukraina di grup C. Karena keterbatasan ini, PSSI lebih memilih pemain lain seperti Sandy Walsh dan Kevin Dix untuk dinaturalisasi. Menariknya, Kevin Dix yang kini menjadi salah satu pilihan utama timnas Indonesia juga memiliki rekam jejak yang mengesankan, bahkan sebanding dengan Joel Veltman. Kevin Dix yang lama berkarier di Eredivisie, kini menjadi andalan di klub Denmark FC Copenhagen. Lebih dari itu, ia konsisten tampil di Liga Champions dalam beberapa musim terakhir, membuktikan kualitasnya sebagai pemain kelas dunia. Bayangkan skenario di mana Joel Veltman bisa bermain untuk timnas Indonesia, betapa hebatnya lini pertahanan Garuda dengan kehadirannya. Sayangnya, aturan FIFA menjadi tembok besar yang sulit ditembus. Menurut Anda, apakah ada peluang FIFA melonggarkan aturan ini di masa depan? Atau apakah PSSI sudah mengambil langkah yang tepat dengan fokus pada pemain-pemain seperti Kevin Dix dan Sandy Walsh? Berikan pendapat Anda di kolom komentar. Mari kita diskusikan bersama.